Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di mata kuliah praktikum audit dengan menggunakan aplikasi Atlas. Ya, mohon maaf ya untuk pertemuan minggu ini saya lakukan melalui asinkron. Jadi kalian nanti silahkan simak video ini sambil mencoba mempraktekkan menggunakan aplikasi Atlas di laptop kalian masing-masing. Nah, jadi sebelumnya setelah UTS ini saya mau melanjutkan dari apa yang terakhir sudah kita isi di Atlas. Kalau kalian masih ingat, terakhir kita mengisi sampai dengan prosedur analitis, ya. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu. Boleh kasih so, sebentar, mohon maaf karena ternyata belum saya buka filenya. Sebentar ya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah mengisi atlasnya dan juga kalian sudah praktekkan kembali di ujian tengah semester kemarin, kalian sudah mencoba mengisi menggunakan soal yang telah saya modifikasi. Nah, untuk setelah UTS ini, kita kembali lagi dengan file kita yang sebelumnya, informasi atau soal yang sudah ada di awal pertemuan itu ya, kita gunakan kembali untuk melakukan praktikum auditing. Nah, jadi ini sudah saya buka, akan saya share screen terlebih dahulu. Oke, nanti ya file ini akan saya bagikan ke teman-teman. Jadi seperti halnya praktikum akuntansi accurate kemarin saya berikan database-nya. Begitu juga dengan praktikum audit ini akan saya berikan file Excel Atlas yang sudah saya isi sampai dengan prosedur analitis awal. Karena kalian kemarin sudah kita bersama-sama sudah mulai mencoba mengisi sampai sini ya. Nah, di sini ini sudah saya isikan semua sampai kemudian status kelengkapan pengisian KKP ini mencapai 32%. Jadi kemarin ini sudah coba saya cari tahu caranya ini agar semuanya bisa komplit itu bagaimana ya. Kemarin kan karena di alokasi jam ini kan kita kemarin mau diisi apapun statusnya adalah tidak komplit ya, incomplete. Nah, ini ternyata kemarin itu harus di sini diisi. Jadi di bagian sini itu harus diisi angka. Jadi ketika ini sudah terisi angka 1, yang awalnya kemarin masih 0, kemudian ternyata status yang ada di bawah ini berubah menjadi komplit. Ternyata triknya di situ. Oke, kita ikuti saja ya seperti itu. Nah, kemudian setelah ini saya benahi, saya isi, akhirnya statusnya di sini adalah sebesar 32%. Kemudian kalian nanti tinggal, ini akan saya bagikan ya, nanti kalian akan tinggal melanjutkan mengisi menggunakan file yang sudah saya edit ini, oke, yang sudah saya revisi. Baik, jadi kita akan mulai untuk belajar di bagian indeks A230, yaitu pemahaman entitas dan lingkungan. Gitu ya, dari tahap perencanaan audit, kita tahu bahwa kita harus mulai memahami siapa itu klien kita, entitas klien, dan lingkungannya seperti apa. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa lewat home, bisa lewat konten, kemudian klik di A230, pemahaman entitas lingkungan. Nah, oke. Di sini ada beberapa aktivitas terkait dengan pemahaman entitas lingkungan yang harus kita pahami.
yang harus kita isi. Ada 8, yaitu mulai dari informasi umum, aspek legalitas, struktur organisasi dan tanggung jawab, kemudian proses aktivitas bisnis utama dan kebijakan akuntansi, pemahaman peraturan yang relevan, pemahaman lingkungan bisnis, analisis kelangsungan usaha, pemahaman penyiapan dan penyusunan laporan keuangan, serta yang terakhir yaitu analisis faktor kecurangan. Nah, ini kita coba perhatikan satu persatu. Ya, kita mulai yang aktivitas pertama, informasi umum dan aspek legalitas. Nah, ketika kita klik, di sini ada beberapa informasi yang harus kita isi. Kalau kita lihat di soal, ya, nanti kalian buka ketika mengerjakan ini sambil melihat atau membuka file soal ya, sama dengan yang sudah pernah saya share itu. Silahkan dibuka. Oke, saya juga akan mencoba membuka terlebih dahulu. Nah, nanti di saya juga sharekan ya soal atlas. Oke. Nah, di sini di soal ini kita akan mulai kembali mengisi dari nomor 14. Nah, inilah pemahaman entitas lingkungan dan seterusnya nanti ya. Nah, di A230 ini, pemahaman entitas lingkungan, ada beberapa informasi yang telah dipersiapkan di soal. Yang pertama, informasi umum dan legal ini ada di sheet sini. Tinggal kalian klik ya. Kemudian di sini ada beberapa nama direktur utama, direktur keuangan, dan manajer accounting dari klien kita. Jadi ini adalah identitas dari klien atau informasi umum dari klien PT Jaya Indonesia. Ya, ini direktur utamanya namanya Edi, direktur keuangannya Meta, manajer accounting-nya adalah Yanuar. Nah, kemudian dari sini akan kita pindahkan kita masukkan ke Atlas. Oke, saya ganti share di Atlasnya ya. Atlas. Nah, kita mulai dengan mengisi kontak klien. Dari soal yang tadi, kalian lihat kembali ada direktur utama, direktur sampai manajer accounting. Tinggal kita pindahkan, copy paste di sini ya. Ouch, ternyata dia tidak mau mengcopy paste satu-satu. Oke. Di sini jabatannya diisi. Direktur utama. Direktur keuangan. Dan direct manager accounting. Ya. Kemudian nama-namanya sama dengan yang ada di soal. Telekom. Oke, kalau sudah diisi, kemudian ada informasi umum di bawahnya. Informasi umum juga kita pindahkan. Nomor dan tanggal akta pendirian. Kemudian nama notaris. Ada isi akta notaris, maksud dan tujuan perusahaan,
perdagangan, kelengkapan kantor. Kemudian modal dasarnya adalah 5 miliar. Modal di setornya nggak ada keterangannya, domisili perusahaan di Yogyakarta. Kemudian ada lagi tentang susunan pemegang saham. Susunan pengurus, di sini ada susunan pengurus. Ini susunan pemegang saham. Oke. Kita isikan. Lembar sahamnya 4.000, ini 1.000. Susunan pengurus juga ada. Di sini adalah diisi nama dan jabatan ya. Kemudian jabatannya juga kita pindahkan. Direktur utama, kemudian direktur keuangan, direktur produksi, direktur pemasaran, dan kepala divisi umum. Oke, ini semua ada di soal. Nanti kalian tinggal ambil saja dari situ. Oke, kalian bisa copy paste. Oke, sepertinya ini sudah. Informasi mengenai legalitas lainnya, surat izin usaha, ini sini, kemudian TDP atau tanda daftar perusahaannya ada, perizinan lainnya ada, sini kita ada NPWP dan MPPKP-nya. Nomor tanggal pengukuhan. Di sini ada nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nomor dan tanggal. Oke. Jadi di sini nanti diisi ya. Ya, karena dia ada punya nomor MPPK-nya. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. NPPKP. Nah, kemudian status kepemilikan. Oke. Kantor pusatnya ini adalah milik sendiri. Kemudian kantor cabangnya ini adalah sewa. Dan gudangnya adalah milik sendiri. Ini ada di soal ya. Ya. Dia tidak punya pabrik, tidak ada keterangan mengenai pabrik. Kemudian jumlah karyawannya yaitu 150 orang. Oke. Kalau sudah, berarti kita sudah selesai mengisi di bagian informasi umum. Ya, kita kemudian jangan lupa save. Oh ya, di sini masih statusnya incomplete. Oke, sepertinya. Oh ya, kita harus mengisi kesimpulan di sini. Jadi dengan adanya pemahaman kita terhadap entitas klien, kita menyimpulkan ada dua pilihan. Apakah terdapat kemungkinan salah saji atau tidak terdapat kemungkinan salah saji. Ya, kita pilih yang bawah, bahwa tidak terdapat kemungkinan salah saji yang material. Oke. Dari situ kemudian kita akan kembali ke yang sebelumnya. Oke, kita kembali ke indeks sebelumnya. Kita bisa lewat konten, balik lagi, atau kita tinggal klik di previous index. Nah, untuk agar mempercepat
saya membuat video pembelajaran ini. Untuk bagian di sebelah kanan atas ini belum saya isi ya. Nanti silahkan kalian isi sendiri. Oke, kalian sudah tahu cara mengisinya. Nanti intinya di sini ini akan terekap berapa jumlah waktu atau alokasi waktu untuk masing-masing anggota tim perikatan. Gitu ya. Nanti ini akan terekap di bagian depan, di bagian alokasi jam. Nah, kalian silahkan ini nanti diisi sendiri. Oke, kita kembali dulu ke previous index. Jadi tadi di bagian aktivitas pertama sudah kita lengkapi. Kemudian di aktivitas kedua kita klik juga. Nah, kita lihat di soal. Apakah ada informasi mengenai struktur organisasi, ya? Nah, ada di sheet sendiri, di struktur organisasi, di situ terlihat bahwa Direktur Keuangan, Direktur Produksi, Direktur Pemasaran, dan Kepala Divisi Umum itu semuanya sejajar berada di bawah Direktur Utama. Ya. Nah, ini sebentar, apakah bisa di copy paste atau tidak? Saya coba lihat dulu ya. Oke, coba kalau di copy paste. Oh, ternyata tidak bisa. Jadi nanti kita isi begini saja ya, Direktur Utama. Direktur Utama. Direktur Utama. Ini agak susah sebenarnya untuk mengisi, tapi saya coba aja ya. I'll enter. Ini tinggal reka-reka aja sih, mereka-reka aja. Untuk enter di Excel itu kita tinggal klik Alt Enter ya, nanti dia akan tergeser di bawahnya. Nah, di sini ada Direktur Keuangan. Di sebelahnya ada Direktur Produksi. Kemudian di sebelahnya ada lagi Direktur Pemasaran. Dan yang terakhir ada Kepala Divisi Umum. Oke, nah divisi seperti ini aja nggak apa-apa. Kemudian uraian tanggung jawab. Nah, uraian tanggung jawab kita lihat di soal sudah dijelaskan di sana. Untuk masing-masing posisi, mulai dari Direktur Utama sampai Kepala Divisi Umum ini tanggung jawabnya apa aja. Ya, nanti tinggal di copy paste. Kita coba copy paste aja, bisa enggak ya? Oke. Iya. Nah, seperti ini nggak apa-apa. It's okay. Ininya coba saya. Nah, copy paste value ya. Nanti tinggal di copy di bagian apa namanya? Excel soal, copy paste value di atlasnya. Nanti akan muncul seperti ini. Nggak apa-apa. Tinggal seperti ini enggak masalah. Oke, kita lihat statusnya masih incomplete karena kesimpulannya belum kita isi. Nah, kita isi dulu kesimpulannya. Ini adalah drop down. Kita pilih apakah struktur organisasi dan uraian tanggung jawab ini ada kemungkinan salah saja atau tidak. Ya, kita pilih yang pertama, yaitu kita tidak menemukan adanya kemungkinan salah saji material. Nah, nanti
Berarti status KPKP di sini adalah komplit. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi, kita isi yang bagian aktivitas ketiga, yaitu proses aktivitas bisnis utama dan kebijakan akuntansi. Nah, sekali lagi jangan lupa untuk mengisi bagian kanan atas ini, ya, silahkan kalian isi. Nah, di soal kita akan kembali lihat apakah ada pemahaman mengenai proses aktivitas bisnis. Ya, ada sheet proses bisnis di sini. Kita klik. Nah, oke. Dari soal di bagian sheet proses bisnis bisa kalian lihat ada beberapa kolom, yaitu mulai dari uraian siklus, asersi, akun terkait, dan keterangannya apa.